Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ermaniati, Dewi Puja Astuti, Nisa Hidayah, Meiri Nadia, dan Nelly Herlinawati ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Industri tentang uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Untuk pengertian normalitas akan disampaikan oleh Ermaniati. Dipersilahkan. Di sini, pengertian normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik antara lain SPSS dan STATA. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Begitulah kira-kira cara memahami metode dalam perhitungan uji Shapiro-Wilk. Selanjutnya mengenai kegunaan normalitas akan disampaikan oleh Meiri Nadia. Kegunaan normalitas. Untuk mengetahui apakah fungsi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Lalu kita akan masuk ke contoh kasus. Contoh kasus akan disampaikan oleh Nisa Hidayah. Dipersilahkan. Contoh kasus pada kali ini menggunakan nilai ujian matematika kelas 10 oleh 20 orang siswa laki-laki dan siswa perempuan. Untuk yang pertama, kita masukkan data 20 siswa laki-laki dan siswa perempuan ke dalam Excel. Kemudian kita copy ke dalam aplikasi SPSS. Ada 20 siswa perempuan dan laki-laki di data view-nya. Untuk di variable view, untuk name yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah gender. Dan tipenya, keduanya adalah numerik. Pada label, yang pertama nilai ujian, yang kedua adalah jenis kelamin. Untuk di values-nya, yang pertama itu kita biarkan saja, kemudian yang kedua, kita masukkan data yang pertama itu adalah perempuan. Dan yang kedua adalah laki-laki. Oke, kemudian langsung kita pindah ke data view, kemudian analyze dan descriptive, explore, masukkan nilai ujian ke dependent list, kemudian jenis kelamin atau gender ke factor list, dan plots, centang di normality plots-nya. Continue, dan oke. Di sini akan keluar uji normalitas. Ini adalah hasil dari uji normalitas dari 20 siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti ujian matematika.
Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan normalitas menggunakan aplikasi SPSS, hasilnya akan disampaikan oleh Nelly Herlinawati. Persilahkan. Dari tutorial yang disampaikan oleh teman saya, Nisa Hidayah, didapatkan hasil metode Sapir-Whorf sebagai berikut. Test of normality berjenis kelamin perempuan, signifikannya 0,264, jenis kelamin laki-laki, signifikannya 0,228. Selanjutnya, berdasarkan uji Sapir-Whorf, didapat hasil output siswa laki-laki terhadap nilai ujian mempunyai signifikan 0,264 lebih dari 0,05. Maka distribusi data normal siswa perempuan terhadap nilai ujian mempunyai signifikan 0,228 lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Baiklah, demikian presentasi dan tutorial penggunaan aplikasi SPSS menggunakan metode Sapir-Whorf dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.